Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tenggang waktu tersebut ini belum putus hubungan suami istri. Di masa iddah ini, kalau ada kematian salah satu daripada suami istri tersebut, misalkan ketika suami mengucapkan kalimat talak lalu istri sedang menjalani masa iddah, baru satu Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Terlebih kita bisa menyempatkan diri kita untuk menuju ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari ilmu faraid ataupun ilmu waris, di mana Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Apa makna daripada setengah daripada ilmu ini? Ini sering kita ulang-ulang bahwasanya tatkala kita mempelajari ilmu faraid ataupun ilmu waris ini banyak menyinggung dalam beberapa bab dalam permasalahan fikih. Bicara masalah kewarisan, ini ada kaitannya dengan bab nikah. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Bicara masalah kewarisan ada kaitannya dengan bab talak, perceraian. Kapan sebuah pernikahan itu dianggap sudah putus? Ataupun kapan sebuah perkawinan itu dianggap masih ada ikatan, dan kapan perantara di antara keduanya? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika seorang laki-laki mentalak istrinya, maka konsekuensinya ada masa iddah. Jadi masa iddah ini adalah masa untuk seorang istri melihat
dan mengetahui apakah ada janin di dalam rahimnya atau tidak. Di masa iddah ini adalah masa di mana seorang suami masih wajib memberikan nafkah masa iddah. Kalau yang ditalaknya ini adalah talak raj'i, ya. Di masa iddah ini seorang istri enggak boleh menerima pinangan orang lain. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi diri. Maka bagi yang melakukan ataupun yang melakukan talak satu ataupun mengucapkan talak satu ataupun talak rajai, ya, maka ada masa iddah selama 3 kali haid ataupun 3 kali suci daripada istrinya, salasata quru'. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tenggang waktu tersebut ini belum putus hubungan suami istri. Di masa iddah ini, kalau ada kematian salah satu daripada suami istri tersebut, misalkan ketika suami mengucapkan kalimat talak, lalu istri sedang menjalani masa iddah, baru 1 kali haid istrinya, qadarullah suaminya meninggal dunia, maka pertanyaannya, apakah istri yang sedang dalam masa iddah ini, yang sudah ditalak oleh suami, masih dalam masa iddah ini, mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal dunia? Maka dalam hal ini masih ada hubungan dan mereka masih saling mewarisi satu dan yang lainnya. Karena sekali lagi, di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka itu sudah putus hubungan suami istri, maka kalau ada yang meninggal dunia, mereka tidak saling mewarisi. Enggak ada istilahnya hak waris untuk mantan suami, hak waris untuk mantan istri, enggak ada. Biasanya kalau terjadi perceraian itu, yang dipermasalahkan adalah berkaitan dengan harta bersama ataupun harta gonogini, ataupun kalau dalam bahasa Acehnya harta seharkat. Kalau dalam bahasa Melayunya ada harta sepencarian. Ya, itu yang biasanya yang dibahas kalau sudah terjadi perceraian yang sudah melalui dan selesai masa iddah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bicara warisan ada kaitannya dengan permasalahan perkawinan, masalah talak. Bicara masalah warisan ada kaitannya juga dengan masalah bab zakat. Karena salah satu kewajiban sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah menyelesaikan hutang almarhum. Dan hutang itu ada 2 macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah ini contohnya nazar, ya, nazar yang belum dilakukan ataupun dilaksanakan, ya, contoh seorang sakit lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta untuk panti asuhan ataupun untuk fakir miskin ataupun untuk masjid dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu belum sempat dilaksanakan nazarnya, meninggal dunia. Maka ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun zakat, sebagaimana kita sebutkan tadi. Maka masalah warisan ini ada kaitan dengan bab zakat. Misal seseorang telah mengumpulkan harta yang sudah mencapai nisab zakat malnya, yaitu 85 gram emas, ya, setara dengan 85 gram emas. Walaupun di sana nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan 93,6 gram dan seterusnya. Tapi kita ambil untuk kehati-hatian, ya, 85 gram emas. Berarti kalau nilai harga emas 1 gramnya 1 juta, berarti ketika dia ada menyimpan uang 85 juta ke atas dan sudah disimpan selama setahun, mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%.
Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut telah menyimpan harta yang sudah wajib zakat dan sudah mencapai haul selama setahun, belum sempat dikeluarkan zakatnya, lalu dia meninggal dunia. Maka sekali lagi ini ada kewajiban terhadap harta daripada peninggalan almarhum berkaitan dengan hak Allah ini. Itu dia harus menunaikan biaya bayar zakat. Karena bicara zakat ini jangan kita anggap remeh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara zakat kedudukannya sama seperti kita bicara tentang masalah salat. Karena sama-sama daripada rukun Islam. Dan bicara bab zakat ini, ketika kita melihat dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan permasalahan salat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada orang yang meninggalkan ataupun dia enggak mau keluarin zakat, sama seperti orang yang meninggalkan ibadah salat. Karena sekali lagi kedudukannya sama. Maka jangan kita anggap remeh masalah zakat ini. Bahkan ketika kita melihat dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35, di sana Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak jalan Allah. Jadi ketika ada orang yang sudah menyimpan hartanya, emas dan peraknya, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul setahun, lalu dia enggak mau keluarin zakatnya, maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya. Jadi kalimat dalam Al-Quran ini, berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Kira-kira azab ini kabar gembira ataupun kabar yang tidak mengenakan? Ya. Tentu redaksi ayat ini adalah untuk menghinakan orang-orang yang tidak mau keluarin zakat. Maka apa ancaman bagi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat? Lanjutan ayat ke-35 dalam surah At-Taubah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Maka di hari akhir nanti harta yang mereka simpan itu, emas yang dia simpan itu, semuanya akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia menjadi lempengan emas yang panas, apa kata Allah? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi lempengan emas yang panas tadi ditempel di dahinya, di lambungnya, dan di punggungnya. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah ini yang kalian simpan. Yang kalian lebih cinta kepada harta itu daripada taat kepadaku. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan masalah zakat ini bukan masalah yang sepele. Ya. Jadi sekali lagi, masalah zakat kedudukannya sama seperti permasalahan salat. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, ini harus dilihat dari harta yang dia simpan ini, sudahkah dia mengeluarkan zakatnya. Maka kalau belum dikeluarkan zakat dari harta yang telah wajib dizakati, ya, maka dalam hal ini kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan hutang berkaitan dengan hak Allah ini. Ya. Maka tadi kita katakan masalah warisan ini ada kaitannya dengan permasalahan zakat. Dan juga bicara tentang masalah warisan ini ada kaitannya dengan permasalahan hibah, ada kaitannya dengan permasalahan wasiat. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan ilmu-ilmu yang lain, termasuk di sana ilmu matematika. Ya, maka tadi Rasulullah katakan, fa innaha nisful ilm. Belajar ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Ya. Karena ada yang mengatakan, oh ilmu
matematika ini bukan ilmu agama, ilmu umum tak bersiblah. Kata orang dipisah-pisah, oh ini ilmu pengetahuan alam, nggak ada kaitannya dengan ilmu agama. Padahal semua ilmu itu bersumber daripada Al-Quran. Ketika kita melihat permasalahan matematika, perhitungan ini, tambah-tambah itu juga ada dalam Al-Quran, ya, penjumlahan. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Kahfi ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Jadi Ashabul Kahfi itu berada dalam gua selama 300 sinina, 300 tahun, wazdadu tis'ah ditambah 9. Jadi ini menunjukkan ada penjumlahan juga dalam Al-Quran. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Untuk mengajarkan kepada kita tentang penjumlahan yang ada dalam Al-Quran. Kurang-kurang, pengurangan ada juga dalam Al-Quran. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti total dakwah masa Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun, ya. Belum lagi permasalahan pecahan. Dalam permasalahan warisan, ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang dapat bagian 1/3, ada ahli waris yang dapat bagian 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Yang bagian-bagian ini telah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris, ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi luar biasa nih. Kata Rasulullah, belajar ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Termasuk di sana ada kaitannya dengan permasalahan matematika ataupun perhitungan, ya. Wa huwa yunsa, namun ilmu ini termasuk yang dilupakan. Kadang-kadang orang begitu dibahas tentang masalah warisan, langsung dia seperti ilfil, ya. Alah kepe tamarno, untuk apa kita belajar ini, ya. Orang belajar ilmu waris katanya orang-orang tamak harta, nauzubillah misalnya. Padahal kita belajar hukum, ya. Padahal kita belajar hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Ini bukan berarti kita belajar ilmu ini kita tamak harta, tidak. Justru dengan kita mempelajari ilmu ini, kita bisa mengetahui yang mana menjadi hak kita, yang mana menjadi hak orang lain. Karena Rasulullah juga menyebutkan innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Jadi Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi itu semua telah Allah tetapkan. Jadi perlu kita pertegas bahwasanya bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi. Tapi bagian-bagian itu langsung datang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah. Ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh kasus misalkan, kalau ada orang meninggal dunia, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya suami, berarti yang meninggal ini adalah seorang istri, meninggalkan suami, kemudian almarhum ini ataupun almarhumah ini belum dikaruniai keturunan, orang tuanya juga sudah duluan meninggal, orang tua daripada almarhumah ini. Jadi ahli warisnya hanya suami. Kemudian almarhumah istrinya ini punya adik perempuan 1 orang. Jadi ada suami,
ada adik perempuan satu orang, adik kandung, ya. Adiknya perempuan sekali, bukan laki-laki. Kemudian ada paman. Berarti kalau disebut paman daripada almarhumah adalah abang ayah daripada almarhumah ataupun adik ayah daripada almarhumah, ya. Jadi itu saja ahli warisnya. Jadi ada suami, ada saudari perempuan kandung, dan ada paman daripada yang meninggal dunia. Paman di sini perlu kita pertegas, paman di sini maknanya paman sebelah ayah daripada almarhum, ya, bukan paman dari sebelah ibu daripada almarhum. Karena kita ketahui kan, kalau misalkan almarhum ini dia kan punya ayah dan ibu, kedua orang tuanya. Nah, dan keduanya dari pihak ayah ada saudara. Berarti saudara ayah daripada almarhum namanya adalah paman, ya. Kalau dari sebelah ibu, ya, itu bukan termasuk ahli waris. Karena yang dianggap ahli waris itu adalah dari sebelah laki-laki, ya. Karena dari sebelah ibu itu masuk kepada zawil arham, gitu, ya, yang masih ada hubungan kekerabatan, yang mereka boleh jadi dapat ketika tidak ada ahli waris inti, tidak ada ahli waris yang dapat bagian tertentu, dan tidak ada asabah. Jadi nanti ada pembahasan khusus tentang permasalahan zawil arham. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari kasus yang kita sebutkan tadi, seorang meninggal dunia meninggalkan suami, lalu ada adik perempuan satu orang, adik kandung perempuan, kemudian ada paman. Maka secara porsinya di dalam surat An-Nisa ayat ke-12, di sana suami mendapatkan bagian 1/2. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami mendapatkan bagian setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya, jikalau dia ataupun almarhumah istrinya ini tidak meninggalkan keturunan. Berarti ada hak suami berapa? Setengah. Karena nanti ada juga kasus, ya, dalam kondisi demikian tidak dikasih hak untuk suami, gitu. Karena kenapa? Oh, enak kali suami itu dia dapat setengah harta, ya. Padahal sekali lagi ini Allah yang tentukan, ya. Kebetulan ketika mereka menikah belum dikaruniai keturunan, dan sekali lagi harta yang dibagi adalah harta siapa? Harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhumah yang meninggal dunia ini. Oh, Ustaz, mereka sama-sama bekerja, ya. Harta didapat ataupun diperoleh setelah perkawinan. Maka kalau ada harta seharkat ataupun harta bersama ataupun harta gonogini, karena yang didefinisikan harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan, baik yang dihasilkan oleh suami ataupun yang dihasilkan oleh istri ataupun penghasilan kedua-duanya kalau dua-duanya bekerja. Jadi selama mereka memperoleh harta itu setelah perkawinan, maka ini dianggap sebagai harta bersama, dan ini yang diatur dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan setiap hakim yang ada di mahkamah syariah ataupun yang ada di pengadilan agama. Jadi ketika kita lihat, oh ada harta bersama setelah mereka menikah, ada aset yang dibeli, misalkan boleh jadi ada satu ruko, ada satu tanah sawah, misalkan ada rumah dan lain sebagainya. Maka kalau ini diperoleh setelah perkawinan, itu semua dianggap sebagai harta bersama. Lalu kalau ada harta bersama bagaimana? Ini harus dipilah dulu, ya. Setengah menjadi hak milik suami, setengah lagi menjadi hak milik istri daripada harta bersama, ya. Kemudian yang dibagi harta yang mana? Yang dibagi adalah harta yang dimiliki oleh almarhumah istri. Oh, dia ada hak harta bersama tadi. Kemudian boleh jadi istri ada harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapat sebelum menikah ataupun harta yang didapat daripada warisan dari orang tua istri. Jadi istri tersebut sebelum meninggal dunia dia pernah mendapatkan warisan dari orang tuanya.
maka harta yang diperoleh daripada warisan ataupun hibah dari orang tuanya itu semua dikategorikan sebagai harta bawaan. Ya. Berarti kita contohkanlah, misalkan ada harta bersama katakanlah 1 miliar misal, berarti menjadi 500 menjadi hak milik suami, 500 lagi menjadi hak milik istri. Ini harta bersama. Ya. Kemudian almarhumah ada harta bawaan yang didapatkan dari warisan orang tuanya, ya. Ataupun sebelum menikah sudah ada harta, maka ini kategorikan harta bawaan. Setelah ditaksir harta bawaannya ada nilai kurang lebih 150 juta misalkan, berarti total harta yang ditinggalkan oleh almarhum berapa? Oleh almarhumah 500 ditambah 150, berarti 650. Ini adalah harta yang dimiliki oleh almarhumah secara sempurna. Berarti nggak ada lagi hak orang lain, nggak ada lagi saham orang lain, nggak ada lagi yang menjadi bagian orang lain. Itu jadi kita tentukan loh, harta tirkah namanya, ya, yang dimiliki oleh almarhumah secara sempurna. Kemudian sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris, diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban, ya, termasuk kita menyebutkan tadi ada hutang, selesaikan. Almarhumah ada wasiat nggak? Ya. Oh, ada wasiat. Selama dia hidup, dia ataupun ketika dia hidup dia pernah kasih wasiat, kalau dia meninggal dunia, ya, nanti 1/3 daripada hartanya kasih untuk masjid ataupun kasih untuk lembaga pendidikan agama, untuk lembaga tahfiz dan lain sebagainya. Maka ini harus dilaksanakan, ya, dikurangi dulu, ya. Nah, sisanya nanti baru menjadi harta yang akan dibagikan untuk para ahli waris. Tadi kita contohkan ada 650 total harta peninggalan almarhumah. Almarhumah ada hutang misalkan 50 juta, berarti kurang, tinggal 600 lagi. Kemudian almarhumah ada kasih wasiat, 1/3 daripada hartanya kasih buat masjid, ya, berarti 1/3 dari 600 juta. Berapa ini? 150. 1/3 dari 600, 200, ya. Jadi 200 juta ini harus diselesaikan ini, kasih wasiat. Kalau tidak dikasih atau tidak dijalankan wasiat, maka berdosalah orang yang tidak menjalankan wasiat tersebut. Selama wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat, ya. Jadi ini harus diselesaikan di awal, karena pembagian harta warisan itu ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, dan bahkan diulang-ulang sampai 4 kali. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, tusuna biha aw dain, yusa biha aw dain. Maksudnya pembagian harta warisan itu diselesaikan dulu berkaitan wasiat dan hutang, ya. Walaupun di dalam Al-Quran duluan disebutkan kalimat wasiat kemudian hutang, tapi dalam pelaksanaannya Rasulullah menyebutkan hutang dulu baru wasiat, karena hutang ini berkaitan dengan hak orang lain, sedangkan wasiat ini sifatnya sunnah, ya, maka ini harus diselesaikan. Jadi setelah dikurangi semua tadi hutang 50 juta, tinggal harta 600 lagi. Kemudian almarhum kasih wasiat 1/3 daripada hartanya kasih untuk kemaslahatan umat, kasih untuk masjid dan lain sebagainya, biar menjadi amal jariah untuk almarhum ataupun almarhumah. Berarti 1/3 dari 600 juta, 200 juta. Sisa harta berapa? 400 juta. Nah, 400 juta inilah yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Siapa ahli warisnya tadi? Ada suami. Suami dapat bagian 1/2 karena almarhumah tidak ada keturunan berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ya, dia dapat 1/2. Kemudian untuk saudari perempuan kandung, adiknya semata wayang ini, adik daripada almarhumah ini yang perempuan, dia juga dapat bagian 1/2. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat 176, ya.
Nanti bisa dibuka An-Nisa 176 ini tentang permasalahan kalalah. Makna kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia tidak ada keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari perempuan kandung. Kalau satu orang saudari perempuan kandungnya, dia dapat setengah. Kalau saudari kandungnya lebih dari satu, 2 orang ataupun 3 orang perempuan semua saudari kandungnya, ini dia dapat bagian 2/3. Kalau ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka mereka mengambil sisa. Dari sisa itu dibagi 2/1 antara saudara laki-laki dan saudari perempuan. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka tadi setengah untuk suami, setengah lagi menjadi hak milik saudari perempuan kandung. Sedangkan paman tadi, walaupun dia laki-laki, dia istilahnya wali, ya. Maka dalam hal ini dia posisinya sebagai asabah. Jadi asabah ini adalah ahli waris yang mengambil sisa. Kalau ada sisa, lalu kita lihat ada sisa enggak dari kasus tadi, ya. Enggak ada sisa kan, setengah buat suami, setengah buat saudari perempuan kandung. Maka paman dalam kasus ini dia tidak dapat apa-apa, ya. Karena sekali lagi ketika kita membahas permasalahan asabah ini dia ada 3 hukumnya, ya, ahli waris yang mengambil sisa. Hukum asabah yang pertama, boleh jadi dia mengambil semua harta kalau tidak ada ahli waris yang lain. Contoh, seorang meninggal dunia, ahli warisnya hanya abang kandung, ya, anak nggak ada, suami nggak ada, ataupun istri nggak ada, orang tua sudah meninggal dunia, paman nggak ada, yang ada cuma tok satu abangnya, ataupun ada 2 orang abangnya yang laki-laki. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan secara asabah dan mengambil semua harta. Oh, berarti kalau ada 2 orang abang tinggal bagi 2 saja. Kalau ada 3 orang abang yang laki-laki tinggal bagi 3, ya. Nah, itu hukum yang pertama, asabah. Hukum yang kedua daripada asabah itu, mereka mengambil sisa setelah diberikan hak kepada ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun bagian tertentu, ya. Jadi secara umum jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli waris itu bisa kita bagi menjadi 2 macam. Ada ahli waris yang dapat bagian tertentu, maknanya bagian mereka telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Contoh juga anak perempuan, ya. Kalau anak perempuan semata wayang, jadi kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan semata wayang, dia mendapatkan bagian setengah. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi maknanya di sini anak perempuan ini dapat bagian tertentu, sudah Allah tentukan. Kalau lebih dari 1 perempuan semua, katakanlah seorang meninggal dunia punya 3 anak perempuan, cewek semua, ya, maka mereka mendapatkan bagian as-sulutsani, 2/3. Jadi 2/3 ini dibagi untuk 3 orang, bukan masing-masing dapat 2/3, ya. Karena kalau kita persentasekan 2/3 ini hampir 70% dari total harta itu diberikan untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya di sini yang kita garis bawahi adalah mereka dapat bagian tertentu, ya. Untuk suami, istri itu juga dapat bagian tertentu karena bagian mereka telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-12. Kalau seorang suami meninggalkan istri, enggak ada keturunan, maka untuk istri dapat bagian 1/4, ya. Berarti kalau 1/4 kan kurang lebih, ya, 25%, ya, itu untuk istrinya kalau enggak ada anak. Kalau ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/8, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada ahli waris yang dapat bagian tertentu.
Nanti yang kedua, ada ahli waris yang dapat bagian yang tak tertentu, enggak tentu dia. Itulah asabah. Karena mereka hanya mengambil sisa, dan dalilnya itu dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiyatil fara'id fahuwa li aula rajulin dzakarin." Jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungan dengan almarhum, yang dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum. Makanya asabah binafsi ini itu dimulai daripada anak laki-laki. Jadi secara urutan, anak laki-laki urutan pertama dapat asabah, ya. Kemudian urutan kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Misalkan seorang meninggal dunia, anaknya sudah duluan meninggal dunia, yang ada cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka si cucu ini dapat asabah. Kemudian kalau nggak ada keturunan laki-laki, asabah itu beralih ke atas kepada ayah kandung daripada almarhum yang meninggal dunia, kalau masih hidup ayahnya. Kalau nggak ada juga beralih ke kakek dari pihak ayah. Kalau nggak ada juga beralih ke saudara laki-laki kandung. Kalau nggak ada juga beralih kepada saudara laki-laki yang sebapak, ya, satu bapak beda ibu dengan almarhum, ya. Kalau nggak ada juga beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum, berarti keponakan, ya, dari saudara yang laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, ya. Dan kalau nggak ada juga nanti beralih kepada paman kandung, ya. Kalau nggak ada juga beralih nanti kepada paman sebapak. Kalau nggak ada juga beralih kepada anak laki-laki dari paman kandung. Berarti siapanya almarhum ini? Anak adik ayah, sepupu, ya. Jadi sepupu bisa dapat juga, dengan catatan yang telah kita sebutkan di awal tadi nggak ada. Jadi banyak ranjaunya, ya. Kalau ada jelas terhalang. Misalkan ada anak laki-laki, jelas yang lain akan dihalang oleh anak laki-laki tersebut, karena anak laki-laki dia dapat asabah. Maka kita sebutkan tadi bahwasanya hukum asabah yang kedua itu dia mendapatkan sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Jadi kalau kasus misalkan contoh seorang meninggal dunia meninggalkan suami dan ada anak laki-laki, ya, kasih dulu bagian untuk suami. Nanti yang meninggal istri ini kasih bagian suami sebesar 1/4, ya, karena ada keturunan, sisanya buat anak laki-laki secara asabah, ya. Kemudian nanti hukum yang ketiga yang kita sebutkan tadi adalah tidak dapat apa-apa asabah itu. Karena apa? Harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun bagian tertentu. Dalam kasus yang kita sebutkan tadi, jadi kalau seorang meninggal dunia meninggalkan suami, kemudian ada satu orang saudari perempuan kandung dan paman, maka suami dapat bagian 1/2, saudari perempuan kandung juga dapat bagian 1/2 dalam surat An-Nisa 176, sedangkan paman dalam hal ini dia nggak dapat apa-apa li istighraqil mal, karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu ataupun bagian pokok. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui dan belajar. Jangan nanti paman ini dia minta haknya, mana hak saya? Saya kan wali, saya kan laki-laki ini, yang lain ini perempuan. Sampai kadang-kadang udah jangkat parang, teh hak lun hak wali. Jadi ini harus kita belajar, harus kita ketahui, karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah hak, dan Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi ini penting kita pelajari bersama. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena ketika kita menzalimi ahli waris yang lain, itu sama dengan kita telah memakan hak saudara kita telah memakan harta secara batil, dan itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti.
Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT untuk kajian pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين